Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 138, Aku ingin kau menaklukkan mereka. Rong Junhan terkejut mendengar kata-kata Mu Tangsui. Mata Sen yang lain terbelalak tak percaya. Mereka selalu menghormati Rong Junhan, jadi tidak ada yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Mu Tangsui adalah yang pertama. Melihat Rong Junhan ingin memulai pertengkaran lagi, bibi ketiga segera maju dan melindungi Mu Tangsui darinya. Kakak perempuan, dia masih anak-anak. Kamu benar-benar tidak perlu semarah ini. Rong Junhan mengejeknya. Aku orang luar. Jangan marah, kakak tertua. Apa yang dikatakan Mu Tangsui tidak sepenuhnya salah. Dia tidak bisa memilih kelahirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu salahkan, kan? Lalu apa arti pengorbananku selama bertahun-tahun ini? Tanya Rong Junhan. Tetapi dia tetaplah putri kakak tertua. Sebenarnya, aku bisa saja mengalah. Karena keberadaan kedua saudari itu sudah diketahui, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Meskipun aku terluka, aku akan tetap menerima kenyataan itu. Namun, aku tidak akan pernah membiarkannya tinggal di sini. Selama aku tidak tahu di mana dia berada dan dia tidak muncul di hadapanku, aku bisa berpura-pura tidak mengenal mereka. Dengan begitu, aku tidak akan terlalu peduli dengan mereka. Tetapi di manakah anak dari keluarga Sen seharusnya berada jika dia tidak tinggal di sini? Tanya bibi ketiga. Karena aku anak keluarga Sen, tentu saja harus ada tempat untukku tinggal. Mu Tangsui tidak membiarkan Rong Junhan menghalangi jalannya kali ini. Aku hanya seorang gadis berusia 18 tahun. Kemana aku bisa pergi jika aku meninggalkan keluargaku? Dia benar, kakak tertua. Dia gadis muda yang sangat lembut. Jika kau membiarkannya berkeliaran di jalan, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada kakak tertua jika terjadi sesuatu padanya? Melihat kedua orang ini saling mendukung dalam perdebatan, Rong Junhan terbakar amarah. Namun Rong Junhan tidak mau membuang-buang waktu untuk berdebat dengan mereka berdua. Ia bertanya kepada kakek Sen, Ayah, apakah Anda setuju dengan permintaanku? Aku tidak akan melarang Anda untuk menemuinya, tetapi aku tidak ingin dia tinggal di rumah besar ini. Dia bisa tinggal di mana saja yang dia inginkan selama dia tidak mengizinkanku menemuinya. Apakah permintaanku terlalu berlebihan? Kakek Mu Tangsui tidak menyerah. Dia memohon pada kakek Sen. Kiki tidak berniat tinggal di rumah besar ini. Tapi Mu Tangsui tidak punya tempat tinggal. Karena dia seorang Sen, tentu saja aku akan menjaganya. Hah, Rong Junhan menyeringai. Kalau begitu, kau akan melihatnya akhir pekan ini. Rong Junhan menyambar tas tangannya dan meninggalkan rumah besar itu. Sementara itu, Mu Tangsui sedang menekan lukanya yang melepuh dan menatap kakek Sen. Kakek, ayo kita pergi ke rumah sakit. Kakek Sen memberi isyarat kepada bibi ketiga untuk maju. Biarkan bibi ketiga pergi bersamamu. Tapi ayah, kakak tertua makin marah, kata bibi kedua tak berdaya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Apakah kalian tidak tahu sifat Junhan? Kakek Sen melirik semua orang. Kenapa kamu tidak bisa pindah saja dan tinggal bersama adikmu? Bibi kedua bertanya kepada Mu Tangsui. Namun, bibi ketiga menertawakan pertanyaan itu. Tidakkah kau tahu bahwa kedua saudari itu tidak akur? Apakah mereka bisa hidup bersama? Bagaimana kalian semua bisa memperlakukan anggota keluarga kalian dengan buruk sebagai orang luar? Suer, ayo, aku akan mengirimmu ke rumah sakit. Mu Tangsui melirik bibi kedua tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan bibi ketiga memeluknya dan berjalan menuju pintu utama. Kau melakukannya dengan sangat baik hari ini. Kau tidak perlu takut pada wanita itu sama sekali. Mu Tangsui tertawa. Karena dia merasa sangat senang. Rong Junhan hanyalah tunangan ayahnya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya, putrinya. Terlebih lagi, Sen Jianchuan dan Su Ziqing adalah beberapa tahun yang lalu. Kakak perempuan tertua hanya pencemburu. Kalau dipikir-pikir, jika ibumu adalah wanita yang lebih mulia darinya, dia tidak akan bertunangan dengan kakak laki-laki tertua. Kalau kamu melihat hal-hal seperti ini, maka kakak perempuan tertua adalah orang ketiga di antara mereka. Mu Tangsui setuju dengan bibi ketiga. Bagaimanapun, masih banyak waktu baginya untuk memenangkan hati keluarga Sen. Dia adalah keluarga Sen yang sebenarnya, bukan? Yang lebih penting, dia datang ke keluarga Sen sebelum Mu Kiki. Jadi, dia diuntungkan. Sekarang bibi ketiga adalah sekutunya, dia akan dapat menghadapi Mu Kiki dengan lebih mudah. Meski dia pikir begitu, kenyataannya justru sebaliknya. Mu Kiki memang belum kembali ke keluarga Sen. Namun, dia memiliki Seng Xiao. Seng Xiao sudah mengenal keluarga Sen selama bertahun-tahun. Tentu saja dia tahu kesukaan dan pantangan masing-masing dari mereka. Paman kedua Anda adalah wakil direktur Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya. Dia adalah pria yang ceroboh saat masih muda.
Kakek Anda sibuk dengan karir militernya saat itu dan nenek Anda meninggal lebih awal. Jadi, dia benar-benar dibesarkan oleh Rong Junhan. Jadi, saat Anda pergi ke rumah keluarga Sen, dia mungkin yang paling berisik di pihak oposisi. Dan paman ketigamu adalah seorang insinyur senjata. Dia tidak banyak berinteraksi dengan Rong Junhan. Namun, setelah bertahun-tahun, dia sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Sedangkan bibimu, dia adalah seorang eksekutif bank. Dia sangat dekat dengan Rong Junhan. Mereka seperti saudara perempuan. Dan untuk bibi kedua, dia adalah wanita yang saleh dan cakap. Dia selalu berbicara terus terang. Di sisi lain, bibi ketiga adalah wanita yang bijaksana dan pelin-pelan. Kedua wanita ini tidak berhubungan baik. Sedangkan sisanya, Jing Yun telah memberikan penjelasan terperinci tentang kepribadian dan preferensi mereka di atas kertas untukmu. Kamu harus memanfaatkan beberapa hari ini dengan baik untuk membaca materi-materi itu. Seng Xiao memberikan materi-materi itu kepada Mu Qi. Apakah saya harus menyenangkan mereka? Tidak, jangan. Kamu adalah wanitaku. Mengapa kamu harus menyenangkan orang lain? Seng Xiao mengerutkan kening. Aku ingin kamu menaklukkan mereka. Dan satu lagi, hafalkan preferensi mereka sehingga kamu dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Ini akan sangat membantu. Mu Qi mengambil materi itu dan mengangguk. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk mencium bibirnya. Aku tahu kamu mencoba membantuku. Kalau begitu aku akan menantikan penampilanmu di akhir pekan. Mu Qi mengangguk. Jika bukan karena Seng Xiao, dia lebih suka tinggal bersama Su Zipei sepanjang hidupnya. Tentu saja, karena Mu Tangsue terlibat dalam drama ini, dia harus melakukan yang terbaik dan menampilkan penampilan paling sempurna. Namun, Mu Qi sama sekali tidak tahu bahwa kakek Sen telah menghubungi polisi beberapa hari ini. Dia ingin tahu bagaimana putranya dijebak oleh papamu sampai-sampai dia harus menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit. Awalnya papamu menolak mengakuinya. Namun, setelah kakek Sen menemukan semua orang yang terlibat dalam kasus ini, dia akhirnya membuka mulutnya. Sudah kuduga. Begitu aku di sini, orang-orang akan datang dan mengungkit masalah lama. Karena itu, lebih baik kalian mengaku lebih awal, kata polisi itu sambil mengetuk meja. Sen Jianchuan pantas mendapatkannya. Su Zipei sudah menikah denganku dan dia masih berusaha mendapatkannya kembali. Kami sudah menikah saat itu. Jadi apa salahnya kalau aku menggali lubang supaya dia bisa melompat ke dalamnya? Tapi yang tidak kuduga adalah si Jalang Su Ziking itu tidak bisa melupakan Sen Jianchuan bahkan setelah menikah denganku. Meskipun mereka tidak bertemu, aku tahu. Aku sudah tahu sejak lama. Aku yang pertama kali mengenal Su Ziking. Bukan Sen Jianchuan. Dialah yang ingin merebutnya dariku. Seperti apakah saudara dan teman baik dia? Saudara baik yang merebut kekasih temannya, apakah dia benar-benar saudara yang baik?